Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini kita lagi di perjalanan menuju ke rumah pendekar Mr. Kanji ya. Mr. Kanji ini adalah pendekar dari Jepang. Dia sudah malang melintang menjadi seorang pendekar dan menjadi seorang aktor film ya di negeri Sakura, yaitu negeri Jepang. Nah, saat sekarang ini kita sudah berada di depan tongkrongan dia. Bagaimana kisah perjalanan hidup dia dan bagaimana kisah-kisahnya, ya kita akan coba kupas nanti perjalanan hidup dari Mr. Kanji ini. Oke, sekarang ini kita sudah berada di depan tongkrongan Mr. Kanji. Assalamualaikum Mr. Kanji. Oh, waalaikumsalam. Hei. Ini adalah Mr. Kanji yang sudah malang melintang di negeri Sakura ya, di negeri Jepang. Ya, tentunya perjalanan hidupnya itu tidak semudah membalikkan telapak kaki, tetapi telapak tangan. Nah, dia cross check katanya telapak tangan. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan dari menjadi tukang sabik rumput sampai akhirnya dia menjadi pendekar di Jepang. Nah, gimana kabarnya Mr. Kanji? Baik, Pak. Baik. Salam untuk semua para pendekar di Indonesia, Pak. Pendekar Indonesia. Nah, sekarang ini kita coba tanya pengalaman serta tanggapan dari Mr. Kanji ini, bagaimana tentang perfilman di Minangkabau ataupun di Indonesia. Nah, ini Mr. Kanji. Oh, baiklah. Perfilman Indonesia sangat bagus Nek. Bagus. Bagus. Terutama film yang seperti Wiro Sableng, Saur Sepuh, Sengsara Membawa Nikmat, dan Tikam Jajak Pendekar. Itu hebat. Jadi di antara film-film yang ada itu, menurut Mr. Kanji yang bisa menjadi inspirasi itu bagaimana? Film yang sebagai inspirasi itu film yang Tikam Jajak Pendekar. Itu film Tikam Jajak Pendekar ya. Apalagi itu yang filmnya berlatar belakangan, endingnya bagus dan awalnya pun juga bagus ya kan. Itu bisa menjadikan motivasi untuk kita semua. Saya sering nonton di YouTube juga itu. Kenapa nama Anda itu Kanji gitu? Kanji itu kalau sementara di sini itu adalah tepung. Itu tepung terigu tuh kalau tidak salah, Mr. Kanji. Sebenarnya dulu namanya saya Genji. Karena saya kebanyakan makan bunga sakura, jadi saya dipanggilnya Kanji. Gitu. Oh, karena kebanyakan makan bunga sakura, jadinya Kanji. Kanji ya, bukan kanciang kan? Bukan Kanji ya. Oke. Apa itu Kanji? Itu biasanya kalau di sini itu pipis tuh. Ya. Kemudian Mr. Kanji kan sudah malang melintang itu di dunia pendekaran di negeri Jepang. Musuh terberat Mr. Kanji itu siapa itu? Kalau musuh terberat saya itu banyak sekali. Ada gangster-gangster di Jepang begitu sadis dan beringas ya kan. Jadi itulah lawan kami. Pernah saya dulu ditembak sama gangster-gangster yang lain dan terus saya ditembak. Ini ada bekasnya. Ditembak. Oh. Wah, itu bekas kena tembak. Iya. Mr. Kanji. Hai. Itu bukan kada atau bisu? Apa itu kada? Ini kena tembak ini, tembak. Oh, kena tembak ini. Ini. Oh, kena tembak ya. Oh, berarti waktu itu mempan enggak ditembak Mr. Kanji? Sempat juga mempan. Akhirnya ditembak lagi 2 kali baru aku mengengkak jadinya gitu. Mengengkak akhirnya ya.
Hai. Hai. Apa tuh? Ini senjata juga nih. Oh, itu Kapten Bot nama. Oh, Oh, itu kayak apa tuh ya? iya. Ini di Jepang ini senjata yang mematikan ini. Mematikan. Kenapa bisa mematikan? Itu hanya Kapten Bot. Karena kita punya ular kobra. Hai, hai, ha, 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 Oh, ular kobra. ha, ha, hai, ha, ha. Oh, berarti bisa ular kobra itu diambil di kapas Kapten Bot lalu kita lempar. Hai, hai, hai. Semua yang ada di kepala semua. Ha, hai. Wah, berarti itu sama aja cicipang ya. Nah, berarti luar biasa Mr. Kanji ini. Kemudian idola Anda di pendekar yang ada di Indonesia ini, kalau boleh tahu itu siapa tuh Mr. Kanji? Saya pernah idola saya seperti pendekar Wiro Sableng. Wiro Sableng. Padahal dia itu sableng ya kan, tapi dia hebat gitu. Oh, dia sableng tapi dia hebat. Baik. Apa senjata Wiro Sableng? Saya tahu Mr. Kanji. Kalau saya tidak salah itu Kapak 2012. Oh ya gitu. Bukan Kapak 2012 ya. Hai. Kapak 2001. Enggak, Kapak 212 Mr. Kanji. Bukan, kalau tiba di Jepang itu Kapak 2012. Oh, kalau di Jepang Kapak 2012 ya. Nah, sekarang ini apa rencana Mr. Kanji ini? Ini samurai asli nih Mr. Kanji. Hai. Samurai ini udah peninggalan nenek moyang saya. Udah hampir 99 orang yang dihabisin sama ini. 99 orang. Hai. Ini kalau tidak salah kalau dibuka udah banyak. Ini bekas-bekas darah semua ini. Oh, itu bekas darah Mr. Kanji. Hai ini. Itu bukannya makan kare itu namanya. Oh, apa itu makan kare itu? Ini darah semua ini. Nih. Jadi ini senjata peninggalan saya nih, peninggalan nenek moyang saya. Oke. Dulu saya ditawar sama orang Rusia 100 juta, saya tidak jual. 100 juta tidak jual. Karena ini udah banyak. Dulu belinya berapa? Cuman 200.000. 200.000. Sekarang ditawar orang menjadi 100 juta nggak dijual. Sama kayak tanah makin lama kan makin mahal. Hai. Nek. Oh, hai. Oh, berarti ini dijadikan investasi itu ya, Mr. Kanji ya. Betul sekali, Nek. Betul sekali. Hei. Nyek ya. Oke, Mr. Kanji, ini menarik cerita dengan Mr. Kanji ini para pemirsa. Ternyata banyak pengalaman dan perjalanan hidup yang dia lewati, mulai dari menjadi tukang bangunan sampai akhirnya sekarang ini dia menjadi tukang cat. Nah, itu kita nanti akan coba kolaborasi dengan Mr. Kanji ini dalam pembuatan film Kanji The Power of Minangkabau. Kanji The Power of Minangkabau. Nanti kita bikin film sama Mr. Kanji ini. Mantap. Oke, pemirsa, di mana saja berada, kita akhiri bincang-bincang kita dengan Mr. Kanji ini. Semoga kita kedepannya bisa kolaborasi dengan dia dan kita juga akan bincang dengan Mister lainnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. 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 Hai.